Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Sistem Rantai Pasok kelas TIB. Di sini akan mempresentasikan proyek akhir mengenai sistem rantai pasok di produk herbal obat masuk angin. Sebelumnya perkenalkan saya Yoastin Rusida dengan NIM 122210004. Saya Atta Ninita dengan NIM 122210045. Saya Aisyah Isdiar Elora Putri dengan NIM 122210052. Dan saya Jiran Putri Ratu Sasongko dengan NIM 122210116. Selanjutnya yaitu detail karakteristik dari produk, di mana secara umum bahan baku yang digunakan dalam pembuatan obat masuk angin ini membutuhkan suatu bahan yang penting yang disebut dengan simplisia dan bahan baku non-simplisia. Bahan baku simplisia merupakan bahan baku herbal yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun dan umumnya berbentuk bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibedakan dalam dua bentuk, yaitu simplisia nabati kering dan basah. Simplisia basah merupakan bahan bagian tanaman obat yang belum mengalami pengolahan apapun, sedangkan simplisia kering merupakan bagian-bagian tanaman obat yang telah mengalami proses pengeringan. Selanjutnya yaitu terdapat komposisi dari obat masuk angin sendiri. Yang pertama ada buah adas, ada daun mint, daun cengkeh, kayu ules, madu, dan jahe. Berikut merupakan rancangan aliran barang pada perusahaan yang memproduksi obat herbal masuk angin ini, dimulai dari pabrik. Untuk melakukan proses produksi, pabrik akan memperoleh bahan-bahan dari supplier maupun dari petani-petani di daerah tersebut, seperti petani buah adas, petani kayu ulas, petani daun cengkeh, petani jahe, petani daun mint, dan peternak lebah. Namun madunya tersebut tidak langsung dari peternak lebah, tapi didapatkan dari supplier pengolah madu dan petani kayu yang digunakan untuk membuat pabrik kardus dan penambang minyak untuk pabrik plastik. Selanjutnya dari pabrik akan menuju ke distributor, di mana distributor akan disalurkan ke perusahaan atau transportasi di bagian gudang perusahaan dan perusahaan transportasi di bagian gudang perusahaan yang lain, di mana akan disalurkan pada retailer, pengecer, swalayan, agen, dan grosir yang akan diterima oleh end customer atau pelanggan. Selanjutnya yaitu pelaku jaringan rantai pasok pada perusahaan obat masuk angin ini, yaitu pertama ada petani buah adas yang berasal dari Banten, Jawa Barat, petani jahe yang berasal dari kelompok tani Tata Cara Guyub di daerah Kendal, petani daun cengkeh di daerah Pati, petani daun mint di daerah Magelang, petani kayu di daerah dan penambang minyak, serta pabrik pengolah madu, pabrik plastik dan pabrik kardus, serta distributor. Selanjutnya yaitu strategi SDM yang sesuai, di mana strategi rantai pasok pada produk ini merupakan kesehatan dan wellness, maka dari itu memerlukan pendekatan yang berfokus terhadap ketersediaan, kualitas, dan kecepatan respon. Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan pada produk obat masuk ini, yaitu strategi agile, di mana strategi ini berfokus untuk menciptakan fleksibilitas. Baik, selanjutnya drivers pada perusahaan obat masuk angin ini memiliki 6, yaitu fasiliti yang digunakan berupa pabrik pengolahan obat mulai dari bahan baku hingga proses pengemasan dan gudang penyimpanan bahan. Kemudian ada inventory untuk mendukung strategi kompetitif perusahaan, di mana inventory ini berperan untuk meningkatkan jumlah permintaan yang dapat dipenuhi dengan memiliki produk yang tersedia. Kemudian ada transportasi berguna untuk memindahkan persediaan dari titik ke titik. Kemudian pemilihan transportasi akan memiliki dampak yang responsivitas dan efisiensi dalam supply chains. Kemudian informasi ini digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pemantauan pengolahan produk, ketersediaan bahan baku, dan sebagainya. Kemudian ada sourcing ini dalam produk obat masuk angin, yakni seperti penentuan pemilihan supplier dan penentuan untuk kerjasama dengan petani atau budidaya tanaman obat. Kemudian ada pricing, untuk menentukan harga produk akan mempengaruhi perilaku customer dalam membeli produk dan harapan customer.
Oke, next. Untuk hambatannya, yaitu ada 4. Yang pertama, ketergantungan terhadap faktor alam. Nah, perubahan cuaca dan kondisi alam yang kurang baik akan berpengaruh terhadap ketersediaan bahan baku dan akan mempengaruhi keberlanjutan proses produksi obat masuk angin ini. Kemudian ada produk rusak dan penarikan produk dari pasar. Produk yang ditarik yakni produk yang menyebabkan luka, penyakit, atau akibat samping lainnya. Produk yang terkontaminasi, produk yang rusak, produk palsu, dan adanya gugatan hukum jika konsumen merasa dirugikan dan bermasalah dengan kesehatan akibat menggunakan produk tersebut. Kemudian ada terjadinya bencana alam dan kebakaran. Bencana alam dan kebakaran merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi. Jika hal tersebut terjadi, maka bahan baku, mesin, pabrik, dan fasilitas produksi lainnya akan mengalami gangguan atau kerusakan, sehingga mengganggu proses produksi dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir, adanya pesaing usaha. Pertumbuhan dan prospek industri obat tradisional yang menjanjikan mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi untuk menghasilkan produk terbaik. Pesaing usaha semakin kompetitif karena pesaing berusaha untuk menciptakan produk yang sejenis dengan produk unggulan. Okay, next. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses supply chain yaitu aksesibilitas terhadap bahan baku, aksesibilitas pasar, ketersediaan tenaga kerja, lingkungan, risiko bencana alam, infrastruktur, dan ruang untuk pertumbuhan. Nah, untuk pemilihan lokasi pabrik dari produk obat masuk angin ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dari beberapa faktor-faktor yang terdapat dalam mendirikan suatu pabrik. Untuk keperluan dalam produksi obat masuk angin, maka dipilih di wilayah Semarang yang memiliki total luas 70.000 meter persegi dengan wilayah operasi 1.500 hektar untuk memproduksi obat masuk angin. Untuk penentuan lokasi gudang dengan menggunakan gravity location adalah pendekatan yang digunakan untuk menghitung koordinat geografis dari fasilitas baru yang berpotensi untuk meminimalkan biaya produksi. Kemudian metode ini mempertimbangkan input utama seperti pasar, volume barang yang dikirim, dan biaya pengiriman. Untuk nama pabrik, alamat, dan koordinat lokasi ini dapat dilihat pada gambar. Pabriknya berlokasi di Semarang dengan gudangnya ada 3 tempat yaitu Demak, Solo 3, dan Surabaya. Ini ada pengumpulan data untuk mengolah pemilihan titik pada metode gravity location. Untuk lokasi gudang terdapat 3 lokasi di mana ada Demak, Solo 3, dan Surabaya. Dengan jarak terhadap pabrik di Semarang itu di gudang Demak ada 3 km, di gudang Solo 3 itu 48 km, dan gudang Surabaya 291 km. Baik, selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya yaitu pengolahan data di mana pada hasil iterasi pertama untuk hasil koordinat X didapatkan sebesar minus 6,947 sekian dengan koordinat Y 110,497 sekian. Dari hasil koordinat ini dijadikan sebagai input pada iterasi kedua. Pada iterasi kedua, didapatkan hasil koordinat X sebesar minus 6,942 sekian dengan Y 110,494 sekian. Karena titik koordinat pada iterasi pertama dan iterasi kedua berada di titik yang masih berjauhan atau tidak sama dan hampir tidak sama, maka dilanjut pada iterasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga didapatkan hasil koordinat X sebesar minus 6,942 sekian dengan koordinat Y 110,4935 sekian. Karena iterasi kedua dan iterasi ketiga ini masih berada di titik yang masih berjauhan, maka iterasi dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu iterasi keempat, di mana hasil koordinat X didapatkan sebesar minus 6,9420 sekian dengan koordinat Y 110,4934 sekian. Dari titik koordinat pada iterasi ketiga dan iterasi keempat ini berada di titik yang masih berjauhan, maka iterasi dilanjutkan ke iterasi selanjutnya.
Pada iterasi 5, hasil koordinat didapatkan koordinat X sebesar minus 6,9419 sekian dengan koordinat Y 110,493 sekian. Dari titik koordinat yang dihasilkan, koordinat pada iterasi keempat dan iterasi kelima ini masih berada di titik yang berjauhan, maka iterasi dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu iterasi ke-6, di mana hasil koordinat X didapatkan minus 6,9419 dan koordinat Y sebesar 110,493, dan dikarenakan hasil dari titik koordinat berada pada iterasi 6 dan iterasi 7 di titik yang hampir berdekatan, maka dari hasil iterasi tersebut ditemukan lokasi dari gudang regional baru yang optimal dengan titik tersebut. Dari iterasi yang telah dilakukan, maka didapatkan denah gudang regional baru, di mana titik koordinat tersebut menunjukkan di wilayah Sunan Kalijaga Utara, Pondok Raden Patah, 2 Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang dapat dilihat pada layar. Next. Selanjutnya adalah konfigurasi jaringan supply chain, di mana berdasarkan perhitungan titik koordinat, lokasi pabrik dan gudang obat masuk angin yang telah dilakukan, didapatkan 4 gudang, di mana terletak di Gudang Demak, Gudang Regional Baru, dengan 1 pabrik obat masuk angin, Gudang Salatiga, dan Gudang Surabaya. Next. Selanjutnya, konfigurasi jaringan supply chain gudang lama menunjukkan dengan 1 pabrik yang menyebar di retailer 3 gudang, Gudang Demak, Gudang Surabaya, dan Gudang Salatiga. Dan didapatkanlah konfigurasi jaringan supply chain gudang baru. Next. Dengan 1 pabrik dan 1 gudang baru yang menyebar di retailer yang dipasok oleh masing-masing gudang. Pada konfigurasi yang telah dibuat, simbol persegi berwarna oranye digunakan untuk melambangkan pabrik obat masuk angin yang berlokasi di Semarang. Simbol segitiga digunakan untuk melambangkan gudang yang dipakai, di mana gudang tersebut adalah gudang baru konfigurasi jaringan supply chain oleh pabrik obat masuk angin, dan simbol oval melambangkan retailer yang dipasok oleh gudang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada konfigurasi awal, gambar 3, terdapat 3 gudang yang digunakan oleh pabrik obat masuk angin untuk mendistribusikan produknya. Gudang-gudang tersebut berlokasi di Demak, Salatiga, dan Surabaya. Pada konfigurasi yang baru, gambar 4, merupakan hasil pencarian lokasi gudang baru. Diketahui bahwa berdasarkan hasil perhitungan, menggunakan metode Gravity Location Model, lokasi gudang baru bertempat di daerah Demak, lebih tepatnya yaitu di Sunan Kalijaga Utara, Pondok Raden Patah, 2 Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya presentasi poster. Jadi selanjutnya merupakan presentasi poster dari strategi distribusi dan transportasi dari produk herbal obat masuk angin, di mana manufaktur atau plant atau pabrik itu mendapatkan bahan baku dari supplier, di mana bahan baku terdiri dari jahe, daun adat, daun mint, dan lain-lain, di mana dalam produk jadi yaitu berupa produk masuk angin ini yang dibuat oleh pabrik akan disalurkan kepada 3 gudang, yaitu ada Gudang Demak, Gudang Salatiga, dan Gudang Surabaya, yang mana dalam setiap gudang tersebut akan menyebarkan ke swalayan, retailer, dan grosir pada masing-masing daerah, di mana dalam produk tersebut itu akan diterima oleh customer melalui swalayan, retailer, serta grosir. Selanjutnya, strategi yang digunakan pada distribusi obat masuk angin ini yaitu strategi distribusi
center, di mana produk disimpan terlebih dahulu di gudang maupun pusat distribusi sebelum barang tersebut dikirimkan kembali. Sehingga untuk distribusinya dapat menggunakan transportasi darat seperti truk atau mobil box. Alasan lain berupa fleksibilitas pengiriman yang lebih tinggi dan biaya lebih rendah dari moda transportasi lain. Baik, selanjutnya adalah pemilihan supplier. Di mana pemilihan supplier ini pertama menentukan kriteria yang akan diambil. Yang pertama memiliki 5 kriteria. Yang pertama ada harga, kualitas, pelayanan, pengiriman, dan kuantitas. Selanjutnya setelah menentukan kriteria, maka menentukan supplier di mana terdapat 5 supplier. Yang pertama ada dari supplier PTA, PTB, PTC, PTD, dan PTE. Selanjutnya, setelah didapatkan dari struktur hierarki tersebut, melakukan matriks perbandingan. Matriks perbandingan berpasangan tujuan antar kriteria dalam pemilihan supplier ditentukan dari orang yang profesional dalam bidangnya dalam pemilihan supplier tersebut. Didapatkan dari 5 kriteria tersebut didapatkan nilai yang dapat dilihat pada poster. Selanjutnya juga setelah melakukan matriks perbandingan berpasangan tujuan antar kriteria dalam pemilihan supplier, juga melakukan matriks perbandingan berpasangan alternatif pada masing-masing kriteria, di mana didapatkan nilai dari pertama terdapat kriteria harga, kualitas, pelayanan, dan juga pengiriman. Baik, selanjutnya setelah mencari matriks perbandingan, mencari nilai pembobotan dan penilaian prioritas, di mana ini dilakukan perhitungan yang dinamakan normalisasi, yang di mana dengan rumus, misal nilai dari kriteria harga itu didapatkan 1. Nah, itu dibagi dengan total dari nilai harga tersebut. Jadi misalnya 1 dibagi 4,86 didapatkan 0,21. Selanjutnya setelah dicari nilai pembobotan dari masing-masing kriteria, selanjutnya dicari bobot, di mana bobot ini didapatkan dari penambahan dari masing-masing normalisasi yang telah dicari dibagi dengan 5. Lalu dari hasil bobot dari masing-masing kriteria dilakukan perankingan, di mana perankingan yang pertama didapatkan pada bobot senilai 0,51 di kriteria kualitas. Lalu selanjutnya di ranking kedua terdapat bobot 0,23 dengan kriteria harga. Selanjutnya ranking 3 didapat dari bobot 0,13 kriteria pelayanan. Selanjutnya ranking keempat didapatkan bobot 0,08 kriteria pengiriman. Dan yang terakhir ranking 5 didapatkan bobot 0,05 kriteria kualitas. Hasil tersebut didapatkan dari nilai matriks berpasangan yang dibagi dengan total jumlah kriteria atau normalisasi tadi. Setelah itu hasil bobot didapatkan dengan perhitungan rata-rata, dan dari analisis di atas menunjukkan bahwa kriteria yang paling dominan mempengaruhi proses pemilihan supplier adalah kriteria kualitas di ranking 1 tadi. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan pembobotan di setiap alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang sudah ada, di mana di setiap PT-nya memiliki nilai-nilai bobotnya yang nanti akan di-ranking. Kemudian melakukan hasil konsistensi keseluruhan di setiap kriteria dengan menghasilkan rata-rata tersebut, dan kemudian melakukan perhitungan CI, di mana menghasilkan nilai dengan N5, kemudian menghitung CR yang menghasilkan karena N-nya 5, kita menggunakan 1,12, kemudian menghasilkan nilai 0,07, di mana kurang dari 0,01, maka hal tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kemudian melakukan nilai pembobotan alternatif prioritas keseluruhan dengan average dan menghasilkan ranking
ranking di mana PTC dengan nilai bobot sebesar 0,38 sebagai supplier prioritas pertama yang ada di pilihan untuk sebagai supplier obat masuk angin. Jadi kesimpulannya berdasarkan perhitungan tersebut, PTC yang dipilih menjadi prioritas pertama. Dan presentasi dari tugas SCM dan poster yang telah kami buat. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.